A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada tim pesepeda ya. Kan ada perlombaan sepeda dunia. Itu ada tim sepeda, pembalap sepeda selama 100 tahun tidak pernah menang, bayangkan. Di Amerika atau di Inggris. Kemudian datang coach baru, pelatih terbaru. Dia ingin membenahi performa ya, para pemain itu mulai dengan hal-hal yang kecil sekali. Apa yang dia lakukan? Mereka memperindah, memoles, menghiasi sepeda mereka. Itu aja yang dilakukan tiap hari, tiap saat. Berkat hal yang kecil itu, mereka akhirnya bisa menjadi pemenang. Jadi hal-hal kecil itu jangan dianggap enteng kalau bisa dawam. Dalam hadis dikatakan kan, afdalul a'mal adwamuha wa in qala. Amal yang terbaik itu yang paling adwam, yang paling daim, yang paling lestari, wa in qala, meskipun sedikit. Ya. Saya rencana ingin menulis buku judulnya 1 inch, 1 inci ya. Karena tidak ada jarak yang paling lebih sedikit ya, lebih dekat dibandingkan 1 inci. 1 inci itu sangat dekat sekali, sangat pendek lah. Perubahan 1 inci kalau kita terus menerus itu akan menjadi perubahan yang sangat besar ya. Jadi apa yang ingin berubah dari hidup kita itu kita pikirkan, kita pelajari. Kita kan ingin berubah, ingin memiliki masa depan yang baik ya. Maka kita siapkan nih ilmu ya, amal, pekerjaan, kreativitas, jaringan. Mungkin ini hal-hal yang baru. Biasanya kita tidak nyaman dengan hal yang baru kan, nyamannya dengan hal yang lama, itu saja. Kita harus mulai bergerak maju kepada hal-hal yang baru. Nah itu bergeraknya tidak harus besar-besar, 1 inci. 1 inci. Bergerak maju, menyongsong kegiatan baru, jaringan baru, buku baru, pelajaran baru, komunitas baru, keterampilan baru yang besar, organisasi baru, orang-orang baru, hijrah ke tempat yang baru mungkin ya. 1 inci. Nah, pertanyaan saya, kenapa melakukan 1 inci itu sulit? Bahkan sebagian orang tidak berpikir, tidak menginginkan. Saya yakin penyebabnya, ada satu penyebabnya. Kalau menurut kitab ini, penyebabnya itu cinta dunia. Penyebabnya itu cinta dunia. Allah berfirman, perumpamaan kehidupan dunia laksana air yang kami turunkan dari langit. Bayangkan air yang diturunkan dari langit ya. Itu dunia. Lalu bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi. Air itu kan bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pepohonan ya, dengan rumput. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Sia-sia ya. Dunia seolah-olah menjanjikan kita kan, memberikan harapan, tapi ternyata kemudian jadi kering. Dalam hadis dikatakan, dunia adalah mimpi dan para penghuninya akan diberi pahala dan disiksa karenanya. Ada hadis lain mengatakan ra'su kulli khati'atin hubud dunia kan. Puncak dari segala kesalahan cinta dunia. Jangan bayangkan yang cinta dunia itu Fir'aun ya. Jangan bayangkan yang cinta dunia itu Namrud, orang-orang yang kaya, orang-orang yang korup. Ustadz juga bisa cinta dunia, dosen bisa cinta dunia, mahasiswa bisa cinta dunia, santri bisa cinta dunia. Dunia adalah segala sesuatu selain Tuhan. Kalau kita belajar bukan untuk Tuhan, untuk mencari gelar, untuk mencari jabatan, tidak ada Tuhan dalam kegiatan dunia itu, dalam pembelajaran itu, maka itu dunia. Masih Allah, selain Allah dunia itu. Makanya hati-hati ya, dunia itu halus. Dalam hadis lain mengatakan
Amirul Mukminin menulis surat kepada Salman. Perumpamaan dunia itu seperti ular. Ular tuh yang sentuhannya halus kan? Ular tuh halus, jalannya halus juga, lembut. Tapi racunnya mematikan. Halus, dunia itu kan halus, kita tidak merasa. Halus, lembut, kita merasa baik-baik saja. Tiba-tiba kita teracuni oleh dunia, ya. Hindarilah sesuatu yang membuatmu kagum, membuatmu senang dari dunia, karena sedikit darinya yang akan menemanimu, ya. Jadikanlah sesuatu yang paling menyenangkan dari dunia ini sesuatu yang paling mengkhawatirkanmu. Nah, kan? Kita kadang-kadang senang, saya juga kadang khawatir nih. Kok saya gembira, saya semangat. Jangan-jangan ini dunia. Seharusnya saya gembira, kita gembira kalau bersama Allah kan, kalau mengabdi, kalau bekerja untuk kemanusiaan, belajar untuk kemanusiaan, beribadah, itu yang membuat gembira. Tapi ada sesuatu yang membuat kita gembira, membuat kita bersemangat. Itu harus kadang-kadang kita harus khawatirkan, karena diseret kita. Kegiatan kalian di organisasi misalnya menyenangkan, kan berpikir mungkin aman-aman saja. Dalam pembelajaran kita karena ada kegiatan-kegiatan ekstra kan, menyenangkan. Keluar menyenangkan, rombongan menyenangkan. Lupa belajarnya, lupa diskusinya, lupa kontemplasinya, lupa analisanya. Nah, itu harus kita khawatirkan. Imam Al-Hasan bin Ali mengatakan, "Hei para pemburu kesenangan dunia yang tak akan kekal, orang yang terpedaya dengan bayangannya yang akan sirna adalah orang dungu." Imam Muhammad Bakir juga mengatakan, imam kalau di madhab Syiah imam, mungkin di madhab lain ada wali, ya, waliullah, ya, aulia. Semua madhab Islam itu kan butuh wasilah kepada Nabi itu kan. Ada yang berwasilah kepada wali kan. Abdul Qadir Jailani jadikan wasilah kan. Imam Syafi'i dan lain. Kalau di madhab imamnya, para imam disebutnya, ya. Jadi wasilah, ya, adalah karena Tuhan mengatakan wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah, carilah perantara. Dalam bahasa sekarang, bahasa modern, perantara itu koneksi, jaringan. Kita tanpa jaringan kan susah. Untuk bekerja perlu jaringan, untuk belajar perlu jaringan, perlu orang yang mengkoneksikan. Kita perlu orang yang mengkoneksikan dengan Tuhan. Para ulama, para aulia, para waliullah. Nama lainnya para imam. Itu sebetulnya ya, manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Posisikan dunia seperti rumah yang kamu tempati, lalu kamu akan pergi. Kita itu akan meninggalkan dunia kapan saja. Tidak muda, tidak tua. Raja-raja mati kan? Raja-raja mati, rakyat mati, guru mati, murid mati. Atau seperti harta yang kamu dapatkan dalam mimpimu, lalu kamu bangun sementara itu tidak ada bersamamu. Kita seolah-olah mendapatkan ini, mengumpulkan ini, harta ini, posisi ini, pada ketika bangun tidak ada itu. Aku berikan perumpamaan itu kepadamu karena dunia itu bagi orang yang mempunyai akal dan ilmu tentang Allah bagaikan bayangan. Beliau juga berkata, orang yang rakus dunia bagaikan ulat sutra, makin banyak lilitannya mengelilingi dirinya, makin sulit ia keluar sampai ia mati karena gelisah. Itu analogi yang paling bagus ya. Seperti ulat sutra. Orang yang rakus kepada dunia itu seperti ulat sutra, makin banyak lilitannya, makin banyak hartanya, makin banyak rumahnya, propertinya, tabungannya, jaringannya, makin sulit keluar darinya, dan ia akan mati karena gelisah. Satu hadis lagi, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, perumpamaan dunia seperti air laut, makin banyak orang haus meminumnya, makin seseorang haus meminumnya, makin bertambah hausnya, sampai air itu membunuhnya. Dunia itu akan membunuh kita. Bayangannya saja akan membunuh kita. Belum dapatnya, belum meraihnya, dibunuh oleh imajinasi itu. Nah, itu hal-hal yang akan membuat kita tidak bersemangat, kehilangan antusiasme ya. Marilah sama-sama kita mulai sedikit-sedikit mewaspadai racunnya yang halus, lembut, tapi mematikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.